Halo filmmakers, welcome to Daunet Films. Akhir-akhir ini gue lagi bikin sebuah animasi menggunakan motion capture shoot. Dan semuanya diproses di Unreal Engine pakai laptop yang ada di belakang gue ini. Nah, laptop ini adalah MSI Pulse GL66. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Spek dari laptop ini udah pakai Intel Core i9 12900H. Buat kalian yang nggak tahu, di Intel generasi ke-12 ini udah terkenal banget sama yang namanya efficiency core dan juga P-core. Jadi kalau kita ngitung jumlah core di sini, ini bukan 8 core, tapi 14 core. Di sini udah pakai RAM 16GB DDR4 3200 MHz. Lalu untuk graphic cards-nya di sini udah pakai Nvidia 3060. Untuk layar laptop ini sendiri adalah 15,6 inch. Tapi kalau gue sendiri lebih seneng lempar ke layar supaya bisa dapat performa 4K. Lagian di sini udah ada Thunderbolt-nya juga. Dan untuk storage-nya di laptop ini udah pakai SSD 1TB NVMe PCIe Gen 3 x 4. Dan untuk wireless network-nya di sini udah pakai Wi-Fi 6. Dan laptop ini beratnya cuma 2,6 kg aja. Dan apakah laptop ini kuat untuk dipakai buat live mocap, lalu dipakai juga untuk edit di Unreal? Kita lihat aja. Nah, jadi untuk motion capture-nya sendiri di laptop ini gue pakai Rokoko Studio, sama sekali nggak ada masalah karena udah pakai Wi-Fi 6. Jadi kalau kalian tahu, Rokoko itu pakai sistem Wi-Fi. Jadi di sini bajunya itu connect ke Wi-Fi, lalu Wi-Fi akan mentransfer ke laptop kita. Jadi makin bagus Wi-Fi-nya, artinya latency dan juga interference-nya itu makin minim. Jadi kalau kalian lihat di sini bener-bener real time untuk recording motion capture-nya. Seperti yang kalian lihat juga di Unreal Engine ini udah mendukung namanya live preview. Tapi kalau misalnya laptopnya kurang kenceng, live preview malah jadi beban banget ya. Nah, di laptop ini sendiri karena performa single core-nya ini bener-bener kenceng dan juga multi core-nya itu bener-bener banyak, maka untuk previewnya bisa jauh lebih optimal. Seperti yang kalian lihat di sini, meskipun gue menggunakan elemen yang cukup aneh-aneh di dalam Unreal Engine, previewnya tetap bener-bener lancar. Nah, buat kalian yang ngerasa render 3D itu berat banget, laptop ini bisa merender 119 frame atau 120 frame dalam waktu 5 menit aja. Ini rendernya udah include motion blur dan juga 4K. Nah, itu adalah proses tadi Metanimation, salah satu PH animasi gua, membuat animasi 3D. Kita juga sempat bekerja sama dengan Mindplay Studio dan mudah-mudahan kita bisa kerjasama sama beberapa kreator besar lainnya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, alasannya kenapa sih laptop ini kok bisa kuat banget dipakai buat editing 3D kayak gini? Yuk kita jelasin dari speknya aja. Yang pertama adalah karena P-core-nya. Jadi di sini P-core-nya itu bekerja untuk mengurusi beban-beban berat, lalu P-core-nya dipakai untuk mengurusi beban-beban yang ringan. Dalam skenario live mocap misalnya, untuk live-nya 3D-nya itu ringan. Tapi saat kita lempar ke Unreal Engine itu jadi berat. Di sanalah P-core dan E-core-nya itu bekerja sama untuk bikin performanya super duper optimal. Untuk tesnya, di sini gue nggak lakuin ini 1 menit 2 menit terus tunjukin ke kalian hasilnya. Nggak, gue pakai kerja ini berjam-jam. Dan di sini bener-bener kelihatan durability-nya dipakai untuk kerja berjam-jam dengan berat pun tetap aman aja. Buat gue sendiri ini adalah kombinasi yang oke banget ya, menggunakan RTX 3060 dengan Intel Core i9. Tapi kalau kalian mau juga ada varian yang Intel Core i7-nya, tapi dia pakai 3070. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin yang Core i9 itu GPU-nya gede banget, kalian bisa menggunakan port Thunderbolt-nya dengan GPU eksternal. Dengan begitu, kalian bisa mendapatkan GPU kenceng, CPU-nya super kenceng. Lalu selanjutnya adalah faktor storage. Kenapa storage itu penting banget saat kita mau project 3D kayak di Unreal Engine? Kalian bayangin, satu project Unreal Engine itu gedenya sampai 30 GB. Kalau misalnya kita pakai HDD, atau kalau misalnya kita masih pakai SSD yang SATA misalnya, ketika kita mau load file, itu akan terjadi bottleneck. Disinilah pentingnya SSD yang kenceng, makanya ini langsung dibawain NVMe SSD ya. Jadi ketika kita load datanya, mau segede apapun itu cepet banget. Oke, itulah kenapa laptop dengan Intel 12 Gen 8 series ini bener-bener kenceng dipakai buat kerja, khususnya kerja 3D. Nah, buat kalian yang mau info lanjut mengenai Intel 12 Gen ini, kalian bisa langsung aja cek description di bawah. Di sana banyak banget promo dan juga penawaran-penawaran
tentang Intel 12 Gen 8 series ini. Oke guys, itu aja dari gua. Thank you for watching and always render faster.